Kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya bisa Fortuner bensin ini sampai 1 juta kilometer. Kira-kira bisa nggak ya? Pertama kita lihat dulu kilometer ini udah berapa nih. Oke, yang ini mobil aku sekarang kilometer sudah 143.129 kilometer ya. Berarti masih ada sekitar 860 ribuan lagi lah ya untuk bisa mencapai 1 juta kilometer. Tapi aku yakin ini bisa ya, mudah-mudahan aku bisa pelihara sampai 1 juta kilometer panjang umur, mobil ini panjang umur. Karena memang mobil ini aku pakai harian juga, dalam kota juga, luar kota juga ya. Jadi kilometernya aku kalau pakai mobil tuh panjang-panjang kalau aku pakai harian. Pernah aku kemarin pakai stream itu bisa sampai hampir 200.000 kilometer itu dalam jangka waktu 2 tahun. Ya, jadi ada kemungkinan mobil ini masih bisa aku pakai sampai 1 juta kilometer dan dijadikan konten ya kan. Nah, tipsnya gimana? Ini aku kasih tahu Le. Mudah-mudahan ya bisa sampai ya. Tipsnya itu sebenarnya gampang Le. Yang penting kita servis rutin, ngikutin buku manual yang dikasih sama Toyota. Jadi kalau kita lihat buku manualnya, nih kita lihat buku manualnya. Nah Le, ini buku manualnya Le. Jadi dia itu sebenarnya terbagi jadi 3 bagian Le ya. Jadi mesin sama sasis dan bodi. Nah di sini sebenarnya sampai 100.000 kilometer aja. Tapi nanti di sini dicatat kalau udah 100.000 ulang lagi dari kayak 10.000 di awal gitu kan. Nah jadi ini ada P ada G. P itu pelumas, periksa atau diperiksa lah pokoknya. Yang G itu ganti, L itu lumasin. Nah jadi ini kita tinggal lihat aja daftarnya ini semuanya. Dan ini kalau misalnya nggak mau masuk bengkel resmi lagi, kalau bisa ini jadi panduan juga, bilang sama montirnya gitu kan. Nah kemudian ini kita cek. Nah di sini kalau kalian lihat Le kan, di sini udah ada checklistnya Le. Ya jadi leleku semua ini jangan bingung kalau mau servis. Di sini orang ini udah nge-checklist setiap pengerjaan. Contohnya kayak gini Le. Nah ini di checklist satu-satu. Periksa pedal rem dan rem parkir ya kan. Ini untuk sasis dan bodi. Kemudian ini untuk komponen mesin. Jadi tiap 80.000 km contohnya ini apa aja yang harus diperiksa. Intinya kan itu mesin sama sasis dan bodi. Ya kalau mesin Le, udah pasti kalau nggak lihat ini kalau perawatan rutin itu ya udah yang jelas ganti oli gitu kan, dan yang lain-lain lah pokoknya pasti ada kendala. Dan kemudian untuk sasis dan bodi ini ya termasuk kaki-kaki ada di sini Le. Jadi mobil itu sebenarnya terbagi menjadi 3 kan, mesin, sasis, bodi. Sama satu lagi paling elektrikal. Elektrikal kalau di sini masuknya ke sasis ya. Ke bodi, masuknya ke bodi. Nah, jadi semuanya itu bisa kita rawat asalkan ya kita perhatian dengan mobilnya dibutuhkan apa. Dan yang paling penting Le adalah sebenarnya peka dengan mobil ini. Jadi kalau ada yang goyang, ada suara yang aneh, kemudian juga ada yang nggak nyaman, itu mobil akan kasih tanda-tanda. Pasti tuh Le, mau mobil gimana aja itu pasti ada ya. Speedometer diperhatikan Le, ada yang nggak biasa muncul gitu kan, ada cek engine, kemudian ada yang lain-lain lah pokoknya itu harus diperhatikan. Jadi 3 hal tadi Le harus kalian rasakan. Di mesin ada aneh-aneh enggak, di sasis ya, di sasis bagian kaki-kaki terutama, kemudian di bodi. Dan kalau pagi lelekku semua bisa cek sektor mesin seperti video yang pernah aku buat di short. Kemudian juga kalian harus kolong Le, ngolong ada netes-netes enggak ya, sesekali ngolong lah gitu kan. Atau misalnya mobil udah dikeluarin, ini kan kayak gini nih di keramik kan, kalian keluarin, kalian majuin kemari, terus kalian lihat di bawah itu ada bekas-bekas oli nggak. Kalau ada memang ada bekas oli, kalian patut periksa langsung ke bengkel ya, ke bengkel langganan kalian supaya mobil ini tetap terawat. Intinya kan itu Le, mobil ini dirawat. Kalau kropos ya nggak juga. Nah satu lagi lekku juga harus simpan mobil ini minimal nggak kena langsung cahaya matahari Le. Jadi karet-karetnya ini bisa lebih awet. Karet ini memang umur Le, tapi kalau kalian jemur terus kalian kena hujan dan sebagainya, itu bakal lebih cepat karet-karetnya. Nah itu Le paling singkatnya yang bisa aku kasih tips. Tapi aku memang belum sampai Le 1 juta kilometer. Cuma ada Le mesin 2TR ini yang bisa sampai 1 juta. Banyak lelek kita lain yang komen, ada yang dibilangnya Innova yang 2,7 baru 2016 itu udah sampai 1 juta kilometer yang diekspor ke luar ya. Dan banyak macam lagi cerita-cerita lelek kita yang lain yang pakai Innova udah pasti bisa sampai lah 1 juta kilometer. Avanza, masa mesin 2TR andalan Toyota
ini nggak bisa sampai 1 juta ya kan, pasti ada dan pasti bisa. Oke Lek, makasih yang udah nonton, subscribe, komentar, kita kembangkan channel ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.